Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Lestari dengan NIM L01125122 dari program studi ilmu kelautan. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Studi Keanekaragaman Biota Laut di Perairan Laut Natuna. Ini menjadi tugas akhir dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Langsung saja, yang pertama, abstrak. Laut Natuna menunjukkan keanekaragaman biota laut yang tinggi dan memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat keanekaragaman biota laut serta faktor lingkungan yang memengaruhi keberadaannya. Metode yang diterapkan adalah deskriptif, melalui kajian literatur dari berbagai sumber ilmiah dan hasil penelitian sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi perairan Laut Natuna masih optimal. Suhu perairan berkisaran antara 25,5 sampai 27,3 derajat Celcius, sedangkan salinitasnya adalah 33,0 sampai 33,4. Kondisi ini mendukung kehidupan berbagai organisme laut, namun aktivitas manusia, seperti penangkapan ikan berlebihan dan pencemaran lingkungan, menjadi ancaman utama terhadap kelestarian ekosistem laut. Oleh karena itu, pengelolaan dan konservasi sumber daya hayati laut secara berkelanjutan sangat direkomendasikan untuk mempertahankan keanekaragaman serta keseimbangan ekosistem di wilayah tersebut. Latar belakang, Laut Natuna merupakan wilayah strategis yang memiliki potensi keanekaragaman hayati laut yang sangat tinggi. Kawasan ini berfungsi sebagai habitat penting bagi berbagai organisme laut, serta menjadi bagian dari Taman Nasional Laut Natuna yang memiliki nilai ekologis dan ekonomi tinggi. Namun, keberadaan biota laut di wilayah ini menghadapi berbagai ancaman, seperti penangkapan ikan secara berlebihan, pencemaran perairan, dan kegiatan eksplorasi sumber daya alam yang tidak terkontrol. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mendalam untuk memahami kondisi ekosistem Laut Natuna serta faktor-faktor lingkungan yang memengaruhi keberlangsungan hidup biota laut di wilayah tersebut. Rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tingkat keanekaragaman biota laut di Laut Natuna? Yang kedua, faktor apa saja yang memengaruhinya? Tujuan pertama, mengidentifikasi jenis biota laut. Yang kedua, mengetahui faktor lingkungan yang berpengaruh. Yang ketiga, memberikan rekomendasi pengelolaan dan konservasi. Hipotesis dan manfaat. Hipotesis, keanekaragaman biota laut di perairan Laut Natuna diperkirakan masih tinggi berkat kondisi lingkungan yang relatif stabil dan alami. Namun, tingkat keanekaragaman ini berpotensi menurun. Hal tersebut disebabkan oleh peningkatan aktivitas manusia seperti penangkapan ikan berlebihan, pencemaran laut, dan eksplorasi sumber daya alam. Aktivitas-aktivitas tersebut dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Selain itu, faktor lingkungan seperti suhu, salinitas, dan arus laut memainkan peran penting dalam memengaruhi distribusi serta kelimpahan biota laut di wilayah tersebut. Manfaat. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan mengenai keanekaragaman hayati laut Indonesia, khususnya di wilayah Laut Natuna yang memiliki potensi sumber daya hayati tinggi. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar ilmiah bagi penyusunan kebijakan pengelolaan dan konservasi laut secara berkelanjutan, guna menjaga kelestarian ekosistem serta keseimbangan sumber daya alam laut bagi generasi mendatang. Landasan teori. Keanekaragaman hayati laut berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Di perairan Natuna terdapat berbagai biota seperti ikan, moluska, krustasea, dan terumbu karang yang didukung oleh kondisi suhu dan salinitas yang stabil. Faktor lingkungan seperti arus dan substrat juga memengaruhi penyebaran biota. Karena itu, pengelolaan berkelanjutan sangat diperlukan agar ekosistem tetap terjaga. Metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif eksploratif dengan pendekatan studi literatur yang bersumber dari BRIN, KKP, dan berbagai jurnal ilmiah. Data yang dikaji mencakup wilayah Laut Natuna bagian utara, tengah, dan selatan. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu pemilihan data berdasarkan pertimbangan lokasi yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif, kualitatif, dengan membandingkan kondisi antar wilayah untuk memahami variasi ekologis yang terjadi. Hasil penelitian, keanekaragaman mikroalga di perairan Natuna tergolong tinggi dengan temuan 8 kelas, 36 ordo, 50 famili, dan 65 genus. Mikroalga didominasi oleh kelas
Bacilla rhiophyceae atau diatom dengan persentase mencapai 72,67%. Nilai indeks keanekaragaman berada pada kisaran 3,04 sampai 3,18 yang menunjukkan kondisi perairan dalam kategori baik. Stabilnya suhu dan salinitas menandakan bahwa ekosistem masih berada dalam kondisi sehat, meskipun aktivitas manusia tetap memberikan pengaruh terhadap kelimpahan dan distribusi biota laut di wilayah ini. Pembahasan. Faktor alami seperti suhu, salinitas, dan kedalaman perairan memiliki pengaruh besar terhadap keberadaan dan penyebaran biota laut. Di sisi lain, aktivitas manusia seperti perikanan, budidaya, dan pembuangan limbah dapat meningkatkan risiko eutrofikasi yang merusak ekosistem. Substrat dasar serta arus laut juga menentukan pola serba organisme di perairan Natuna. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya laut dan upaya pelestarian agar ekosistem tetap terjaga. Yang terakhir, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, perairan Laut Natuna memiliki keanekaragaman biota laut yang tinggi dengan kondisi ekosistem yang masih tergolong sehat. Faktor lingkungan seperti suhu, salinitas, dan kondisi fisik perairan masih berada dalam kisaran yang mendukung kehidupan berbagai organisme laut. Untuk menjaga keberlanjutan ekosistem tersebut, diperlukan penerapan upaya konservasi laut yang berkelanjutan. Selain itu, kerja sama antara pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam melakukan pengawasan serta pelestarian lingkungan laut agar kelestarian biota di perairan Natuna tetap terjaga. Cukup sekian presentasi saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.